Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'ir mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, taufik serta hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan daring pada hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di kiamul kelak. Allahumma amin. Saya di sini bersama Alfi Sri Handayani dan saya Ana Ati Fatul Marah akan mempresentasikan perbandingan pemikiran pendidikan Paulo Freire dan Hasan Langgulung. Biografi Paulo Freire. Paulo Reclus Freire lebih sering dipanggil dengan nama Paulo Freire. Dari lahir pada tanggal 19 September 1921 di Leeds, sebuah kota kecil di antara Amerika Latin. Freire berada dalam didikan orang tuanya dengan sikap yang demokratif, terbuka, dan dialogis. Pada tahun 1965, pemikiran Freire dianggap membahayakan pemerintah. Bahkan Freire dituduh oleh pemerintah Brasil melakukan tindakan subversif. Akhirnya konflik tersebut membuat Freire dijebloskan ke dalam penjara selama 70 hari. Setelah di penjara, Freire dikeluarkan dari negerinya. Selanjutnya adalah pemikiran pendidikan Paulo Freire. Pemikiran pendidikan menurut Paulo Freire berasal dari kondisi ketertindasan dari Brasil pada masanya. Dalam kondisi itu muncullah suatu kepercayaan yang dinamakan kebudayaan bisu yang dilakukan oleh kaum pengusaha. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ana Lailatul Munawwarah, yaitu biografi Hasan Langgulung. Prof. Dr. Hasan Langgulung lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Oktober 1934 dan wafat pada tanggal 2 Agustus 2008 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam meniti kehidupannya, beliau berhasil menyunting Nurtimah binti Muhammad Yunus sebagai istri, dan pernikahannya dikaruniai 3 anak, yaitu Ahmad Taufik, Nurul Huda, dan Siti Zairah. Hasan Langgulung adalah seorang pakar di bidang pendidikan, filsafat, dan psikologi. Beliau termasuk pemikir yang kreatif dan produktif. Hal ini terbukti dengan karyanya yang berbentuk bahasa Inggris, Arab, Malaysia, atau Indonesia. Sebagai salah seorang pemikir yang cukup signifikan bagi pengembangan pendidikan Islam, wawasan dan pengetahuan yang luas tidak lepas dari riwayat pendidikan formal yang telah diajarinya. Beliau pernah mengajar di Universitas Kebangsaan Malaysia sebagai profesor selama beberapa tahun. Beliau juga pernah mengajar di Universitas Islam Antarbangsa Kuala Lumpur juga sebagai profesor senior tahun 2002. Beliau mendapatkan penghargaan Profesor Agung atau Royal Professor pada tahun 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia oleh Masyarakat Akademik Dunia. Pemikiran pendidikan Hasan Langgulung. Pendidikan secara etimologi dalam bahasa Inggris berarti education, berasal
dari bahasa Latin yaitu educare yang berarti memasukkan sesuatu, barangkali memasukkan ilmu ke kepala seseorang. Ilmu itu proses memasukkan sesuatu ke kepala orang. Dalam makna yang lebih luas, Hasan Langgulung memberi pengertian bahwa pendidikan yaitu usaha memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu dalam masyarakat. Dengan kata lain, suatu tindakan atau action yang diserap oleh suatu masyarakat peradaban atau kebudayaan untuk memelihara kelanjutan hidup. Hasan Langgulung juga mendefinisikan bahwa pendidikan yaitu proses untuk mengembangkan dan menemukan kemampuan talent tersembunyi yang ada dalam diri peserta didik. Pendidikan terdapat 3 komponen yang terlibat: pelaku manusia, materi, ilmu, dan proses. Hasan Langgulung juga memberikan penegasan bahwa pendidikan itu adalah proses untuk mengubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu masyarakat. Proses pemindahan tersebut ialah mengajarkan latihan dan indoktrinisasi. Pemindahan nilai-nilai melalui pengajaran ialah memindahkan pengetahuan dari individu ke pendidikan yaitu usaha memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu dalam masyarakat. Dengan kata lain, suatu tindakan atau action yang diserap oleh suatu masyarakat peradaban atau kebudayaan untuk memelihara kelanjutan hidup. Hasan Langgulung juga mendefinisikan bahwa pendidikan yaitu proses untuk mengembangkan dan menemukan kemampuan talent tersembunyi yang ada dalam diri peserta didik. Pendidikan terdapat 3 komponen yang terlibat: pelaku manusia, materi, ilmu, dan proses. Hasan Langgulung juga memberikan penegasan bahwa pendidikan itu adalah proses untuk mengubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu masyarakat. Proses pemindahan tersebut ialah mengajarkan latihan dan indoktrinisasi. Pemindahan nilai-nilai melalui pengajaran ialah memindahkan pengetahuan dari individu kepada individu lain. Pendidikan dalam pandangan Hasan Langgulung dapat dilihat dari 3 segi, yaitu segi pandang individu, segi sudut pandang masyarakat, dan segi proses antara individu dan masyarakat. Pemikiran Hasan Langgulung tentang Islam yaitu menempuh jalan keselamatan dan melakukan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT dan melaksanakan dengan penuh kepatuhan dan ketaatan atas segala ketentuan-ketentuan aturan-aturan yang ditetapkan olehnya untuk mencapai kesejahteraan penuh, keamanan, dan kedamaian. Sehingga Hasan Langgulung menyimpulkan pendidikan Islam adalah suatu proses spiritual, akhlak, intelektual, dan sosial yang berusaha membimbing manusia dan memberikan nilai-nilai prinsip keteladanan yang ideal untuk dunia dan akhirat. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang mesti dipahami dan dikembangkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.